kepalaku. Macam mana boleh jadi macam ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laidiana Rahmawati. Di sini saya akan mengulas kembali dari hasil rangkuman saya pada video Zoom yang pada hari Jumat lalu telah dilaksanakan. Nah, di sini saya akan merangkum alasan kenapa founder Cimol Bocot AA ini memilih produk Cimol daripada produk-produk lain yang dijadikan bisnis andalan mereka. Dari video Zoom kemarin yang telah dijelaskan, saya menangkap ada 3 hal yang menjadi alasan mengapa mereka memilih produk Cimol sebagai bisnis mereka. Alasan pertama yaitu harganya terjangkau, karena saya di sini melihat bahwa founder Cimol Bocot AA ini membidik pasar bisnis mereka bukan hanya untuk ekonomi menengah ke atas saja, tetapi juga terjangkau untuk ekonomi menengah ke bawah juga. Nah, dengan harga 5.000 per porsi ini, Cimol Bocot bisa terjangkau untuk semua kalangan ekonomi yang ada di Indonesia. Alasan yang kedua yaitu mudah dibawa, karena pada saat itu, pada tahun 2020 tepatnya, muncullah COVID di Indonesia. Founder melihat kalau usaha-usaha lain, bisnis-bisnis lain seperti kafe, restoran, itu pada mati. Sehingga pada saat itu tidak diperbolehkan juga untuk berkumpul dalam satu ruangan. Nah, pada saat itu founder berpikir untuk mengembangkan bisnis makanan yang bisa di take away. Oleh karena itu, founder membuka bisnis peluang Cimol Bocot ini sebagai usaha mereka. Alasan yang ketiga yaitu budaya lokal. Nah, sebelum ide jualan Cimol Bocot A ini muncul, ini bermula dari istrinya Bapak Taufik alias salah satu founder Cimol Bocot A ini. Pada saat itu beliau pergi ke Garut dan mencoba jajanan Cimol Bocot di kampung Bocotnya langsung yang ada di Garut sana. Kemudian pada saat itu beliau merasakan bahwa rasanya enak dan akhirnya berpikir untuk berbisnis Cimol Bocot ini ke Bandung. Kemudian dibawalah ke Bandung dengan memodifikasi varian rasanya, yang saat itu masih variasi bumbu asin dan pedas, dan dibawa ke Bandung dengan memodifikasi varian rasanya menjadi berbagai varian. Nah, pada saat itu beliau juga melihat di Bandung ini masih hanya ada cimol yang bentuknya kopong, belum ada yang variasi Cimol Bocotnya ini. Kemudian beliau mendirikan atau mulai membuat produk Cimol Bocot ini dengan variasi yang lebih variatif lagi dan memodifikasi, memberi kemasan yang baik lagi. Yang biasanya hanya dikemas dengan kantong plastik, beliau mengemas dengan kemasan yang jauh lebih baik lagi agar bisa memberi branding yang baik kepada konsumen. Sekian dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana tantangan Cimol Bocot AA dalam memulai bisnisnya. Yang pertama, yakni adalah modal. Mengapa modal? Karena modal itu adalah suatu nyawa bagi setiap pembisnis. Setiap pembisnis pada awalnya pasti akan mengeluarkan modal yang sebegitu kecilnya untuk memangkas pengeluaran mereka. Entah itu dari modal dalam membranding barang mereka ataupun pembuatannya. Lalu yang kedua, mereka itu tidak mempunyai nama ataupun brand. Maka dari itu, mereka memulai relasi-relasi dengan mengikuti beberapa event-event, bahkan event musik ataupun event apapun. Dari situlah mereka mempunyai relasi dan relasi yang lainnya. Hingga pada suatu akhirnya di September 2024, mereka dinotis Bernadia, yang dimana itu sangat menaikkan atensi mereka, menaikkan nama brand mereka, yang hingga menyebar ke mancan provinsi di Indonesia, yang membuat nama mereka sekarang tenar. Lalu yang terakhir ini adalah menjaga mutu atau menjaga kualitas makanan mereka. Teman-teman, jikalau kita tahu makanan yang kita makan itu mutu atau gizinya sangat rendah, maka teman-teman pun akan sangat malas dalam makannya. Bayangkan teman-teman jika makan Cimol Bocot AA
tapi teman-teman itu sakit perut, pasti teman-teman nggak mau kan? Nah, begitupun Cimol Bojot A terus melakukan sebuah riset penelitian mengenai kesehatan. Bagaimana cara makanan mereka tetap berada dalam standar makanan yang sehat untuk dimakan. Lalu, walaupun mereka keterbatasan dalam usaha tim ataupun profesional dalam tim mereka tetap menjaga mutu tersebut. Inilah hal suatu yang sangat penting ataupun menjadi tantangan terberat bagi sebuah bisnis makanan. Oleh sebab itu, ketika mereka sudah mulai agak naik ataupun mereka sudah mulai naik dengan target mereka mulai menggunakan tim profesional untuk meneliti datanya, meneliti apanya hingga mereka seperti sekarang. Mungkin cukup sekian dari saya, terima kasih. Untuk poin selanjutnya adalah prinsip sukses. Untuk menjadi technopreneurship yang baik dan benar, dipastikan kita harus memiliki poin-poin prinsip yang bisa kita pegang secara teguh. Yang pertama, mempunyai visi yang besar. Seperti perusahaan-perusahaan yang besar tentunya memiliki visi yang besar karena itu sebagai patokan untuk goals atau tujuan kita. Yang kedua, jangan lupa untuk terus belajar dari setiap kesalahan, pengalaman, dan setiap relasi atau setiap permasalahan yang kita hadapi, kita ambil hikmahnya dan jadikan pelajaran supaya bisa terus berkembang. Yang ketiga, fokus untuk satu tujuan dan gigih. Jangan sampai kita memiliki mental yang lembek ketika kita tertolak, tertindas, atau tercemooh oleh perkataan orang lain. Tentunya jangan sampai kita merasa gagal. Kita harus terus melangkah maju walaupun satu langkah di setiap harinya. Yang keempat, membangun tim bisnis yang baik. Bagaimana cara kita membangun tim bisnis yang baik? Tentunya membangun relasi yang tinggi dan temukan orang-orang hebat yang bisa bekerja sama denganmu. Yang kelima adalah tawakal. Selain kita memiliki pengetahuan dan step by stepnya, kita jangan lupa serahkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena selain kita mencari kesuksesan di dunia, kita mencari kebarokahan di akhirat. Betul, ya begitu. Yang terakhir, kunci kesuksesan itu adalah tetap belajar dari setiap perjalanan. Ambil hikmahnya, fokus tujuannya, perbanyak idenya, jalin relasinya, dan perbanyak doanya. Yang sudah pasti tidak akan mudah untuk mencapai sebuah kesuksesan itu. Tetapi untuk mencapai itu kita harus banyak tawakal, mempunyai mindset dan goals yang jelas. Capai secara perlahan, belajar dari kegagalan, jangan menyerah, bertahap dan berhasil. Yang terakhir, jangan sampai kalian jadi manusia yang tidak berani memulai. Kita harus bisa berani memulai, bukan menunggu siap. Sekian dari saya.